Ya, salam Just Talk. Hari ini hari Minggu, gue bikin 2 video, satu review seperti biasa. Tapi khusus video ini gue mau bahas imbasnya ke sepak bola itu apa dengan perang ini. Gue tidak mau bahas soal politik di semua semua platform yang gue tampil. Di sini juga tidak mau bahas politik, dan mungkin yang tidak tahu, gue lulusan political science dari Vrije Universiteit van Amsterdam. Jadi gue tahu sedikit soal politik, tapi gue tidak mau bahas. Cuman gue mau kasih lu sedikit intro kenapa gue 3 hari ini hidup gue itu terpengaruh banget terhadap perang ini. Jadi gini, di Eropa itu setelah Perang Dunia Kedua tidak pernah terjadi sebuah negara yang independen, merdeka diserang oleh negara lain. Bedakan dengan pada saat komunis jatuh runtuh atau Yugoslavia hancur, Ceko dibagi dua, itu beda. Karena kasusnya adalah perpindahan antara ideologi, oke? Terjadilah friksi. Tapi ini benar-benar negara yang independen diserang. Itu tidak pernah terjadi setelah Perang Dunia Kedua. Nah, gue punya keluarga di Belanda, nyokap gue masih di Belanda, sepupu gue, keponakan gue, banyak temen sekali karena gue 20 tahun tinggal di Belanda, oke? Gue kasih gambaran aja. Dari Belanda ke perbatasan Polandia dengan Ukraina itu cuma 15 jam naik mobil. Jadi itu praktis tetangga, dekat, nggak jauh. Apalagi sekarang Putin sudah bilang, kalau Swedia dengan Finlandia gabung ke NATO, ini akan ada konsekuensinya. Bisa juga diserang. Bisa juga negara yang belum gabung kayak Latvia, Estonia, dan lain-lain. Jadi hal kayak gini tidak bisa ditolerir. Mungkin kalian tidak punya rasa emosi ya, karena lu sebagian besar dari kalian nonton ini kan rata-rata nggak pernah tinggal di Eropa. Gue 20 tahun tinggal di Eropa, dan gue merasakan, gue agak shock bahwa ini bisa terjadi di Eropa. Jadi nggak ada hubungannya dengan perang-perang lain. Kalau lu lihat Twitter gue, orang ngomong, gue hanya ngomong peace, stop war, langsung dikomen dengan perang-perang lain. Gak ada hubungannya sama sekali, oke? Dan gue anti perang, anti kekerasan, ya. Jadi mau perang dimanapun, gue tidak setuju. Sekarang kita bahas ke sepak bola. Apa imbasnya di sepak bola terhadap perang yang baru 3 hari terjadi? Kita tahu bahwa final UCL dari Saint Petersburg dipindah ke Paris. F1 dibatalkan. Nah, jadi banyak hal yang terjadi terhadap yang dilakukan oleh Rusia. Kalau seandainya mereka membantu Ukraina dengan kekerasan, yang bisa terjadi lahir Perang Dunia Ketiga. Nah, itu yang dihindari oleh EU, Inggris, dan Amerika. Tapi zaman sekarang itu banyak cara untuk membuat sebuah negara lumpuh. Lewat finance, lewat apa, dan lain-lain. Nah, salah satu juga lewat olahraga. Oke. Jadi semua dari segala segi itu dilumpuhkan. Pokoknya Rusia nggak bisa jadi organisator dan lain-lainnya. Bahkan yang terjadi sekarang yang gue mau bahas adalah bukan hanya presidennya, rekan-rekannya dari presiden yang membuat presiden ini tetap, Putin ini tetap berkuasa, orang kaya-kaya ini, itu di blacklist juga. Perusahaan Rusia di blacklist, jadi seolah-olah Rusia ini mau diisolir. Oke, salah satu lewat sepak bola, nggak ada event-event lain. Swedia dengan Poland sudah mengatakan kami tidak mau bertanding lawan Rusia di Rusia. Jadi akan harus di tempat netral, dan kemungkinan besar disetujui oleh UEFA. Walaupun UEFA, FIFA selalu mengatakan kita harus memisahkan olahraga dan politik,
Dan ini juga alasan yang digunakan oleh FA-nya Rusia. Loh, kita kan olahraga sepak bola itu nggak boleh dicampur dalam FIFA, ada aturannya. Dicampur dengan politik, kenapa ini dipindah? Banyak badan organisasi di Eropa itu concern dengan masalah ini, maka dari itu mereka lakukan juga mencoba menekan kepada Rusia bahwa mungkin kami di dunia Eropa, di dunia lah Eropa plus Amerika tidak menyerang secara fisik, tapi banyak hal yang bisa kami lakukan. Salah satu itu Chelsea. Chelsea ini pemiliknya ya kalian tahu semua, dia itu sangat dekat dengan Putin. Nah, apa yang terjadi? Jadi Abramovich ini termasuk orang-orang yang akan di blacklist oleh pemerintah Inggris. Di blacklist dalam arti tidak boleh punya aktivitas keuangan di Inggris, tidak boleh punya pemilikan, tidak boleh punya rumah bla bla bla. Nah, Inggris ini agak ajaib. Kalau kalian tahu bokapnya almarhum Dodi Al-Fayed, yang punya Harrods itu pertokoan super mewah, image-nya bagus sekali, kebanggaan orang London, dan juga yang punya Fulham, mantan pemilik Fulham, itu sampai puluhan tahun belum dapat izin tinggal. Sama kasusnya dengan Abramovich. Jadi orang-orang kaya yang invest di Inggris itu butuh izin tinggal permanen, izin tinggal permanen. Mereka harus butuh waktu lama lah untuk bisa mendapatkan izin tinggal permanen di Inggris. Dan Abramovich itu masuk dalam seleksi, dia pun masih belum dapat. Dengan kasus kayak begini, ini jadi masalah. Kalian akan pertanyakan, loh kan dia invest duit. Iya betul. Tapi tolong jangan gabungkan aturan di Asia atau di Indonesia dengan aturan di Inggris. Inggris itu sangat ketat. Banyak orang mau ke Inggris, gue enggak. Gue dari dulu enggak begitu suka dengan Inggris ya. Tapi gue punya alasan sendiri. Tapi banyak sekali orang yang mau tinggal di Inggris, termasuk yang kaya-kaya. Jadi lu punya duit pun belum tentu lu mendapatkan izin tinggal tetap di Inggris. Oke, camkan itu. Nah, akhirnya keluar statement dari Abramovich bahwa dia akan mewakili kepemilikan dia terhadap yayasan. Jadi yayasan dan board of director-nya diberi kekuasaan untuk mengelola Chelsea. Itu sih fine-fine aja, bisa-bisa aja. Cuman pertanyakan sampai kapan? Perang ini kan kita nggak tahu sampai kapan. Pertanyaan kan adalah, kalau ini berlanjut terus, apakah Inggris akan tutup mata dengan skenario yang diterapkan oleh Abramovich? Ya udah, kalau gue termasuk yang di blacklist atau akan di blacklist atau di ban atau akan di ban, gue serahkan aja ke yayasan gue. Mereka nggak setolol itu. Jadi Inggris itu benar-benar sangat kuat, sangat ketat. Abramovich kalau nggak salah punya rumah di London harganya 150 juta pounds. Segede apa gue nggak tahu juga. Intinya adalah semua itu bisa disita. Anytime pemerintah Inggris kalau bisa membuktikan bahwa Abramovich itu punya kedekatan dengan Putin dan itu di blacklist oleh Eropa, bukan Inggris saja, itu bisa disita. Nah, di Amerika sudah ada sebuah investment company yang mau incer Chelsea dengan harga, kalau gue nggak salah baca, 1,9 miliar euro value-nya Chelsea. Nah, bisa atau enggak? Ya, gue bilang kalau perang ini tetap berlanjut, sangat bisa. Gue sebagai Abramovich, gue akan mikir daripada disita rumah 150 juta, klub gue 1,9 miliar, toh ujungnya dia cari duit juga, mending gue jual. Dan ini kasus bukan di Abramovich juga, di Vitesse, Belanda, pemiliknya juga Rusia, katanya sih temennya Abramovich. Itu bisa disita juga kalau seandainya ini berlanjut lebih lama. Nah, jadi kapan kita nggak tahu.
Sejauh mana kita nggak tahu, karena ini baru 3 hari. Dan ini kita berandai-andai skenario-nya lah, apa yang terjadi. Nah, bisa juga nanti ke depannya kembali lagi kalau berlanjut banyak, pemain Rusia itu di blacklist. Sama kayak waktu itu Yugoslavia perang juga di blacklist tahun 92 kalau nggak salah. Denmark yang yang menggantikan Denmark juara Eropa. Nah, skenario itu sangat bisa bahwa timnas Rusia nanti akan di blacklist. Nggak, bukan sepak bolanya aja, semua mayoritas banyak cabang olahraga. Intinya adalah yang diincar bukan pemerintahan, tapi kalau rakyat Ukraina menderita, rakyat Rusia pun juga dibikin menderita. Seperti itu. Gue tidak mau bahas ini fair atau tidak, benar atau enggak. Itu kita udah masuk ke ranah politik. Oke? Gue tidak mau bahas itu. Itu terserah kalian masing-masing. Semua punya bebas berpendapat. Yang jelas, skenario ini kedepannya kalau masih lama itu bisa terjadi. Jadi negara Rusia ini akan diisolir dari segala segi. Satu kapal di Prancis sudah yang mau bawa barang ke perusahaan Rusia udah disita. Karena ini baru 3 hari, jadi kita nggak tahu kedepannya seperti apa. Kembali lagi, gue tidak mau bahas soal politik, oke? Oh ya, kenapa komen gue ditutup? Karena gue nyaris nggak pernah cek komentar di YouTube. Pada saat gue sekali-sekali cek, kok banyak yang komen yang nggak ada hubungannya dengan sepak bola. Nah, daripada komen tidak terkontrol, karena banyak yang rusuh di semua grup yang gue ada, itu selalu gue kontrol. Grup NPL, grup Peluit Panjang, nggak boleh ada yang rusuh. Mending kalian kalau mau komen tentang video gue, ke Twitter gue atau grup NPL atau Peluit Panjang. Di situ bisa kita bahas, diskusikan. Oke, itulah alasannya. Thanks for watching.